Tapi dari seseorang wanita yang akan itu tadi memungkiri. Wadah, gua apakah? The devil. Hello guys, how are you doing? Good, alright, maybe nice to meet you right now. Adidaw, wow, welcome back my YouTube channel Billy Saputra. Alright, opening yang nggak jelas untuk orang-orang yang tahu aja bahasa gua dan mengartikan omongan gua. Jadi kalau yang nggak tahu bro, lu tau nggak? Cepet banget bro. Gila lu. Oke, pasti gua sudah bersama dengan Denny Cagur. Apa kabar Kang Denny? Kenapa nggak Denny Sumargo gitu, gantengan dikit gitu. Kalau Denny Cagur kan cuma tua doang gitu. Denny Sumargo, Denny Cagur, Denny Dargo. Wow, terima kasih loh Mas. Akhirnya ke rumah sini ya? Akhirnya ke rumah sini. Gue udah janji sama Mas Denny ini udah lama banget guys. Gue tuh pengen ya sekedar sharing, silaturahmi, ngobrol-ngobrol, dan juga pengen tanya-tanya seputar masalah kehidupan gue guys. Jadi Mas Denny ini wah, luar biasa. Dan gue ini loh, ini baru kedua kali gue keluar bawa ini. Yang pertama ke rumah Dewi Persik, kedua ke sini. Oh iya, baru kedua kalinya? Iya, kedua kali. Wah, ketiga ke Kang Sule ntar. Oh, nanti lo malam ini ke Kang Sule? Kang Sule. Biasa, terima kasih Kang Denny. Kang Denny, Mas Denny. Gue inget Denny Cagur. Oke, gue pengen dilihat sama Mas Denny berapa. Ini sebenarnya tuh apa ya? Baca gimana nih? Namanya itu gue memaksa orang buka kartu. Iya. Billy buka kartu. Nah, ini buka kartu. Lo akan buka kartu sekarang. Karena kalau lo biasanya di TV itu harus begini begitu, nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau di channel lu ini lu jadi diri lu sendiri, lu harus all out, semuanya harus lu ceritain. Oke, siap. Nggak boleh diedit lah ya, ini pasti tayang lah ya. Iya, nggak diedit. Bener ya? Real. Ya, oke kalau gitu. Itu kartunya silakan diacak dulu. Karena kebanyakan orang-orang nanya, ini tuh settingan. Kartunya udah disiapin dulu dan sebagainya. Nah, pokoknya asmara kita taruh belakangan. Sebelum itu lu bebas mau nanya apa. Oke, gua akan tanya-tanya. Ini gua kocok, gua ambil berapa kartu bro? Iya, mau nanya apa dulu? Gua pengen nanya seputar pekerjaan gua atau rezeki gua untuk kedepannya. Oke, ini 2020 udah lewatin tengahnya menuju ke akhir. Betul. Kira-kira seperti apa seorang Billy Saputra? Ya. Oke, ambil satu kartu, terserah mau yang mana. Yes. Tengah atas. Oke, sebagai pengingat, ini sebenarnya kartu artinya selalu sama, di mana-mana selalu sama. Dan lu lihat nggak, kemarin terakhir ketemu kartunya ini, keluar kartu ini lagi. Iya kan, di Empress kan, ingat kan? Iya bro. Nah, di atas bintang. Oke, gue cerita dulu. Tadi kalian lihat sendiri, gue kocok ya guys. Iya, dan ini benar-benar diambil langsung tanpa di-cut dan apa-apa. Nah, di Empress ini adalah kartu tentang seorang wanita, ini seorang ratu. Dia itu menggendong anak kecil, di atas kepalanya dia ada satu mahkota dengan 12 bintang. 12 bintang itu artinya keberuntungan itu akan selalu menaungi di setiap tahunnya. Nah, bajunya ini bergambarkan pomegranate itu apa ya? Buah delima. Buah delima kalau di kartu tarot atau di legenda di daerah-daerah Eropa sana itu dibilangnya adalah buah yang melambangkan kesuburan. Jadi kalau lu dapat ini, artinya lu akan mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Tapi dari seseorang wanita yang akan itu tadi memungkiri. Wadah. Kayak gue ngerasa sama apa yang gue rasain sekarang ini. Ada something yang membuat gue tuh rezeki gue alhamdulillah. Yes. Yang gue lihat sih begitu. Jadi ini wanita ini duduk di atas bantal. Bantalnya pun ada lambang Venus. Jadi lambang wanita. Lambang bahwa di Empress ini adalah kartu tentang kesuburan, wanita yang menjaga, wanita yang mengayomi, wanita yang bisa melahirkan orang-orang yang positif di sekitarnya. Jadi artinya apa? Nggak cuma lu pun bisa memberikan satu kesejahteraan ke banyak orang di sekitar lu. Seperti ketahui bahwa sebenarnya rezeki yang lu punya ini mungkin saja adalah selang untuk rezeki orang-orang lain yang kerja sama lu. Ya. Jadi kalau lu tanya karir lu gimana selama di karir yang sekarang, ini semua akan membaik. Dan semakin baik lagi, walaupun orang-orang mungkin berpikir dengan COVID-19 seperti ini, aduh semuanya mandek dan sebagainya, tapi somehow ini semua akan baik. Tapi syaratnya itu tadi, ada hubungannya dengan seorang wanita gitu kan. Ini kartu kedua kali lo ambil dapat kartu ini. Iya. Jadi dan no settingan, no ini. Iya. Di Empress ini artinya memang lu butuh figur ini tadi. Jadi kalau ngomongin masalah kartu yang pertama, ini kartu yang pernah kita waktu itu ketemu di acara salah satu televisi acara. Gue ngambil dan kartu ini guys, ini beneran guys, real guys. Berulang lagi. Dan
Dan gue ambil ketika gue kocok, gue ngambil di tengah-tengah atas guys, ini lagi dapatnya. Nah kalau ngomongin masalah, alhamdulillah bro, rezeki gue tuh kalau ngomongin masalah waktu itu kan sempat ada covid belakangan ini kan 3-4 bulan belakangan ini. Mungkin banyak orang 80-90% mengalami kesan dengan adanya COVID-19 atau adanya virus corona ini. Kalau gue nih, gue bukan mensyukuri adanya seperti ini, tapi kita percaya dan selalu berpikir positif dengan adanya seperti ini. Mungkin di balik ini semua ada hikmahnya, itu yang pertama. Nah inti dari permasalahan ini adalah walaupun gue waktu itu adanya COVID-19 atau corona, waktu itu alhamdulillah bro, rezeki gue malah nambah, malah alhamdulillah membaik. Acara televisi itu terus berjalan walaupun memang syuting di rumah. Terus acara-acara televisi gue syuting di luar tapi dengan koridor yang memang udah ikut COVID-19 ya. Iya, koridor yang udah ditetapkan sama pemerintah, ngikutin, tapi tetap syuting dan rezeki masih ngalir alhamdulillah. Tapi sebagian orang memang ada yang kesusahan, tapi percayalah di balik ini semua pasti ada ada hikmahnya. Betul. Dan ini juga karena itu tadi kalau dilihat di sini bisa saja lu itu memang mendapatkan ini semua karena ya lu pun itu memberikan rezeki ke orang-orang di sekitar lu tadi. Amin. Nah ini yang diharapkan bisa juga ditiru oleh siapapun yang menyaksikan ini, bahwa saat kita membantu membagikan sesuatu ke orang lain, rezeki kita itu nggak malah berkurang, tapi malah bertambah kayak gitu. Nah kalau ngomongin masalah asmara bro, lo kan tahu nih gue lagi. Kalau asmara terakhir dong, pakai ini. Satu lagi pertanyaan sebelum asmara lah, apa? Kita akan tanyakan pakai kartu. Nanti ada menggunakan ini, jadi jangan kemana-mana nih. Oke, gue akan ambil salah satu kartu. Dan gue akan menanyakan seputar orang-orang sekitar gue bro. Wah, gimana nih bro orang-orang sekitar gue? Apakah The Devil. Apakah orang-orang sekitar gue banyak yang suka atau banyak yang tidak suka atau seperti apa? Kalau The Devil ini sang iblis, ini jelas. Ada beberapa orang yang ini sebenarnya tuh kayak apa ya? Ngelihat lu ini ada ketidakpuasan. Tentu. Nah, bentar dulu. Ini kartu tentang devil artinya iblis, sang demon, iblis, devil. Nah, seperti kita tahu di agama, ini kan kalau di sini kalau Eropa kan agamanya itu cerita tentang terbentuknya iblis itu sama seperti di agama kita Islam. Bahwa saat Tuhan menciptakan Adam, terus dia disuruh menunjukkan kemampuannya dia, terus kemudian seluruh malaikat itu diminta untuk mengakui bahwa Adam ini lebih sempurna dibanding mereka, ada satu yang nggak nurut. Ada yang membangkang dan dia adalah iblis. Nah, bukan berarti gua mengibliskan orang ya, tapi sepertinya ada satu perbedaan pendapat dengan beberapa orang di dalam lingkungan kerja. Tapi yang pasti bukan dari tim yang ada di sini. Tim gua kan ya sekitar ada 5 orang lah. Bukan di antara mereka. Iya, tahu. Maksud gua tim gua ada 5 orang, mungkin bukan orang-orang dari sekitaran gua bukan ya. Bukan, ini lebih ke orang-orang yang bekerja sama bareng sama lu di bidang yang lainnya. Oke. Tapi bukan menganggap lu jahat ya, tapi kayak mereka itu yang tadinya itu sifatnya seperti apa, ini mulai jangan seperti ini, jangan seperti itu. Nah ini bukan karena lu yang memang melakukan sesuatu, tapi karena mereka iri. Sama rezeki yang lu punya itu tadi. Oke. Jadi sebenarnya ini itu karena apa? Kalau gue bilang sih bukan karena salah lu juga, tapi lebih karena lu sekarang sibuk dan kondisi COVID seperti ini, jarang ketemu sama mereka dan sebagainya. Ini kayak gini loh, misalkan Willy dapat rezeki kok nggak ajak-ajak gue ya. Nah kayak begitu, lebih ke seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa berharap mereka akan jadi sadar atau apa. Tetap apapun itu dari kitanya. Jadi coba lu ingat-ingat siapa nih orang-orang ini tadi. Kalau perlu bantu mereka, maka mereka akan berubah dari devil ini jadi seorang angel. Insya Allah, gue sih selalu ingin berbuat baik sama siapapun, dan gue harus lurusin di sini ketika orang berpikiran negatif atau negatif terhadap gue tuh selalu ya udah, gue harus jadi diri gue sendiri. Mau orang suka atau tidak suka sama gue, ya itu tergantung dia. Kita tidak bisa memaksakan pemikiran seseorang terhadap kita gitu sih. Iya, dan lu ini kan orangnya kan tulus kan. Kayak gue lihat di unggahan Instagram lu yang lu di Ferguson Street yang di Singapura tuh, lu bilang ya gue ini apa adanya, gue akan melakukan seperti ini, pokoknya kalau gue merasa itu benar gue akan lakukan seperti itu. Itu satu mindset positif yang gue harap juga ada di para pemirsa ini tadi. Amin. Lu kan nggak berpikir untuk jadi orang lain harus terlihat lebih pinter, lebih kaya, lebih apa. Ya lu Bang Billy itu ya begini nih, gitu loh. Orang lihat misalkan action, kamera nyala sama nggak ada kamera, ya lu seperti ini gitu. Tadi pun kita di situ, terus lu sama anjing lu main-main, ya ini Billy yang orang tahu. Jadi lu itu memang jadi diri lu, tapi kalau lu jadi diri lu, nggak semua orang ini jadi suka sama lu.
Iya, kadang-kadang banyak orang kan dia istilahnya orangnya nih kayak basa-basi pinter buat lu apa kabar, yuk besok ikut ya, padahal nggak jadi kayak gitu. Lu karena terlalu tulus, terlalu apa adanya, orang nih jadi itu tadi nggak ngajakin gue ya, kok orangnya kok gue dilupain ya, padahal lu nggak pernah seperti itu. Karena dalam kondisi sekarang ini kan ya satu harus PSBB, nggak boleh ketemu dan sebagainya. Ini satu hal yang ya lu nggak usah salahin. Tapi kalau ternyata lu ingat siapa orangnya, coba lu ajakin lagi dan suatu hari nanti si people ini berubah jadi angel. Kayak gitu. Ada gue juga kayak gitu sih bro, merasakan ketika gue tuh kayak gue ngerasa gue nggak sombong dan gue ngerasa nggak gimana sama orang itu. Mungkin orang itu berpikir sama gue, Billy sombong banget, Billy gini mungkin kali ada beberapa orang seperti tapi kenyataannya memang gue tuh nggak ada niat apa-apa dan nggak ada niat berpikir negatif terhadap seseorang apapun itu, tapi pasti ada aja orang yang berpikir tentang gue yang Billy ini gini nih, Billy ini lu sombong banget sih nggak nongol, Billy gini lu sombong banget, pasti ada yang seperti itu. Dia mengerti sih kalau seperti itu, tapi ya itu tadi Billy tetap jadi seorang Billy, jangan pernah berubah menjadi ya itu tadi mau dikemas jadi apa karena orang-orang di sini semua fans lu ini menyukai karena lu tuh apa adanya ya, dari diriku sendiri. Ya betul Bang. Nah sekarang tiba saatnya yang paling utama ini, kita akan menggunakan media lukisan pasir untuk menjelaskan tentang ini yang paling ditunggu-tunggu nih, Asmara Delisha Putra. Kira-kira ini yang gue suka. Kira-kira lu siap gak nih? Siap dong. Nah, kira-kira akan cocok atau enggak atau seperti apa? Karena rumor itu beredar banyak banget bro. Nah, dan itu digosipin sama siapa aja. Jadi gini, gue lurusin ya. Gimana? Gue tuh banyak banget yang bilang, nggak banyak pasti, dari misalkan contoh penduduk masyarakat Indonesia ketika gue pelajari atau gue lihat sosial media, penduduk Indonesia misalkan 100 orang, 20 orang tuh ada yang bilang gue tuh settingan sama wanita-wanita yang dekat sama gue. Bro, gue berani sumpah bro. Gak perlu sumpah lah, terserah orang mau percaya apa enggak. Nilai salah ya, gue tuh di dunia entertain ketika gue dekat sama wanita itu nggak ada yang namanya settingan, ayo kita pura-pura pacaran yuk, biar nanti penonton suka kita, yuk kita pura-pura jadian yuk apa segala itu kan namanya settingan, benar bro? Gue sih tipe orang yang ngejalanin aja bro, maksudnya entah kita pacaran, entah kita enggak, entah kita gimana, yang penting gue jalanin, bisa kita nyampe di penonton dan penonton baper itu tergantung penonton suka atau enggaknya. Jadi contoh gini, gue dibilang settingan waktu itu sama Sanas, terserah gue yang jalanin sama Sanas, itu real. Gue dibilang settingan sama siapa tuh, sama terakhir sama Hilda. Masa settingan sampai ke kantor polisi? Itu orang kadang nggak ada pikiran atau gimana, gue bingung, nggak masuk akal aja itu. Gue dibilang settingan tuh beneran, gue sama Elvia dibilang settingan. Masalahnya itu dalam setahun itu ada 6 orang loh Bil. Enggak lah. Iya makanya orang tuh sampai mikir kok secepat itu gitu loh. Orang berpikirnya seperti itu. Iya sih, iya. Gitu. Ya, gue nggak, mohon maaf sekali lagi, gue tidak menyalahkan siapapun yang bilang gue settingan, gue bohong. Memang ini udah jadi konsekuensi gue sebagai public figure ketika pro dan kontra itu akan menyerang gue. Bukan menyerang, istilahnya menghampiri gue lah. Seperti itu sih bro. Gue ya sekali lagi ya itu terserah pemikiran kalian. Tapi gue kadang nggak masuk akal aja sama orang yang berpikir seperti itu. Billy settingan, tanda kutip settingan aja gue ngerti. Gitu loh. Ya udah itulah. Oke, langsung aja kita mulai. Kita langsung lihat ya. Oke. Nah, lampu akan kita agak pendarkan dan ini akan dinyalakan. Oke, yuk. Ya. Dia satu orang pria dan dia berusaha untuk menutup, tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Ini adalah satu hal yang